Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Haliza Rifatunisa dengan NIM akhir 059. Saya dari program studi Psikologi Islam. Saya di sini akan mengerjakan tugas akhir semester dari mata kuliah Psikologi Positif dengan tema psikoedukasi tentang pemaafan atau forgiveness. Nah, teman-teman, pernah gak sih kalian itu merasa terbebani oleh rasa sakit, kemarahan, ataupun dendam terhadap seseorang yang menyakiti kita? Perasaan ini tentunya sangatlah wajar. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, dapat juga merenggut kedamaian kita, kesejahteraan hidup kita. Nah, dalam video ini kita akan menjelajahi salah satu konsep paling transformatif dalam psikologi positif, yaitu pemaafan atau forgiveness. Bukan hanya tentang melupakan, tentang bagaimana pemaafan dapat membebaskan kita dan pada akhirnya membawa kita menuju kehidupan yang lebih utuh dan juga bahagia. Lalu, apa sih pemaafan itu sendiri dalam psikologi positif? Nah, sebenarnya pemaafan itu dalam konteks psikologi positif bukanlah tentang membenarkan tindakan yang menyakiti kita. Bukan juga berarti melupakan apa yang terjadi, dan bukan pula berarti kita harus berdamai atau melanjutkan hubungan dengan pelaku yang menyakiti kita. Pemaafan adalah sebuah keputusan pribadi untuk melepaskan dendam, kebencian, dan juga pikiran negatif terhadap orang yang telah menyakiti kita. Ini adalah proses internal yang berfokus pada diri sendiri, melepaskan beban emosional yang mengikat kita pada masa lalu. Nah, salah satu ahli sekaligus pelopor penelitian tentang pemaafan, yaitu Dr. Robert Enright, mendefinisikan bahwasanya pemaafan itu adalah bentuk dari kerelaan kita untuk meninggalkan hak kita untuk marah, menghakimi, dan juga membalaskan dendam terhadap seseorang yang telah menyakiti kita secara tidak adil. Dan sebagai gantinya, kita menawarkan belas kasihan, empati, kemurahan hati, atau bahkan cinta kepada mereka. Mungkin pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, mengapa sih kita harus memaafkan? Nah, psikologi positif telah banyak meneliti manfaat dari pemaafan, dan hasilnya tentu sangat signifikan bagi kesehatan mental kita dan juga fisik kita. Kesehatan mental yang lebih baik, studi menunjukkan bahwa pemaafan dikaitkan dengan tingkat depresi, kecemasan, dan juga stres yang lebih rendah. Dengan melepaskan dendam, kita bisa mengurangi rumination atau perenungan berlebihan tentang peristiwa negatif yang seringkali menjadi pemicu masalah mental kita. Nah, ada juga peningkatan kesejahteraan emosional, di mana pemaafan itu akan membantu kita merasakan lebih banyak emosi positif seperti kedamaian, harapan, dan kebahagiaan, serta meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan. Lalu, ada hubungan yang lebih sehat. Jadi, meskipun pemaafan adalah proses internal, ia dapat memperbaiki kualitas hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita memaafkan, kita cenderung tidak membawa beban emosional ke dalam interaksi selanjutnya, membuka jalan untuk komunikasi yang lebih baik. Lalu, kesehatan fisik yang lebih baik. Nah, percaya atau tidak, pemaafan juga berdampak pada kesehatan fisik kita. Dendam dan kemarahan kronis dapat meningkatkan tekanan darah yang akan memperburuk masalah jantung dan menurunkan fungsi kekebalan tubuh. Dengan memaafkan, kita mengurangi dampak negatif ini pada tubuh kita. Lalu, gimana sih contoh penerapan pemaafan dalam kehidupan nyata? Gimana sih cara kita itu bisa memaafkan? Oke. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Contoh pemaafan diri sendiri. Seringkali orang yang paling sulit kita maafkan adalah diri kita sendiri. Benar gak teman-teman?
Mungkin itu karena kita menyesali kesalahan masa lalu, merasa bersalah, atau mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Memaafkan diri sendiri berarti menerima bahwa kita adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Belajar dari itu dan bergerak maju tanpa beban penyesalan yang menghambat. Lalu yang kedua, ada contoh pemaafan orang lain dalam hubungan personal. Bayangkan seseorang, teman kamu atau teman saya yang mengkhianati kepercayaan kita. Rasa marah dan kecewa bisa sangat mendominasi. Pemaafan di sini bukan berarti Anda harus kembali mempercayai mereka sepenuhnya atau melupakan pengkhianatan itu. Tapi itu berarti kita bisa memilih untuk melepaskan kemarahan yang menggerogoti hati kita, sehingga kita bisa fokus pada pemulihan diri sendiri, bukan pada penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Lalu yang ketiga, ada pemaafan dalam konteks yang lebih luas. Pemaafan juga berperan penting dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam proses rekonsiliasi pasca konflik atau dalam terapi trauma. Memaafkan tidak selalu berarti berinteraksi kembali, tetapi tentang pemulihan individu dan komunitas dari luka mendalam. Pemaafan itu bukanlah proses yang mudah atau instan ya teman-teman. Ia membutuhkan keberanian, kesabaran, dan juga komitmen. Namun imbalannya yaitu kedamaian batin, kesehatan yang lebih baik, dan kebebasan emosional yang tentunya sangatlah berharga buat diri kita sendiri. Lalu, gimana ya caranya kita bisa mulai untuk melatih memaafkan? Yang pertama, kita harus mengenali emosi kita sendiri. Izinkan diri kita itu merasakan rasa sakit dan kemarahan tanpa menolaknya. Yang kedua, ada empati, bukan simpati. Cobalah memahami bahwa pelaku juga memiliki kompleksitas dan mungkin bertindak dari rasa sakit atau ketidaktahuan mereka sendiri atau khilaf. Itu bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk membantu kita melepaskan kemarahan. Lalu yang ketiga, lepaskan kendali. Terima bahwa Anda juga tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Betul? Betul. Lalu yang keempat, ada latihan jurnal syukur. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita untuk membantu menggeser perspektif dari dendam ke apresiasi. Lalu yang kelima, mencari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan atau bantuan dari psikolog maupun konselor jika kita merasa kesulitan untuk memaafkan, terutama untuk luka yang sangat dalam hidup kita. Ingat, pemaafan itu adalah hadiah yang kita berikan pada diri kita sendiri. Ini adalah tindakan kekuatan, bukan kelemahan. Bahkan kalau kita sudah berani memaafkan, kita adalah orang yang sangat hebat. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.